Kalau kita ngomongin Agatha Christie, pasti langsung kebayang kan? Julukannya Ratu Kriminal, seorang penulis yang jago banget merangkai misteri paling rumit di atas kertas. Tapi, tahu nggak sih, misteri terbesarnya justru bukan yang ia tulis, melainkan yang ia alami sendiri. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya seorang master fiksi kriminal malah jadi tokoh utama dalam kasusnya sendiri yang sampai sekarang nggak terpecahkan? Ini nih drama nyata yang rasanya jauh lebih membingungkan daripada novel-novelnya. Semuanya berawal di suatu malam yang dingin banget di bulan Desember. Sebuah mobil tiba-tiba ditemukan di tempat sepi, namanya Newlands Corner. Di dalamnya ada barang-barang pribadi, kayak mantel dan surat-surat, tapi pengemudinya nggak ada sama sekali. Polisi pun bingung. Aneh banget kan? Kenapa orang yang mau menghilang justru ninggalin identitasnya? Nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada apa-apa, cuma mobil kosong dan suasana yang mencekam. Agatha Christie, sang ratu kriminal itu, hilang tanpa jejak. Nah, kita harus ingat nih, yang hilang ini bukan orang biasa. Dia itu superstar di dunia sastra, seorang jenius yang otaknya dipuji-puji karena logis dan teliti banget. Jadi, siapa sih sebenarnya Agatha Christie ini? Gelar ini benar-benar pas buat dia. Christie itu maestro logika dan ketertiban. Dia bisa membangun dunia di mana setiap teka-teki pasti ada jawabannya, dan setiap kejahatan ada penjelasan rasionalnya. Ironis banget ya, hidupnya sendiri malah jadi teka-teki tanpa jawaban yang jelas. Nah, yang paling keren dari dia itu, pengalaman hidupnya benar-benar kepake di novel-novelnya. Dia tahu banyak soal racun karena pernah kerja jadi asisten apoteker waktu perang. Makanya cerita pembunuhannya terasa nyata banget. Dia itu bukan cuma ngarang cerita, tapi merekayasa teka-teki dengan presisi seorang ilmuwan. Popularitasnya itu luar biasa. Coba bayangin, 100 juta kopi lebih. Dan itu baru dari satu novelnya aja. Dia itu udah jadi fenomena global. Makanya waktu orang setenar dia tiba-tiba menghilang, beritanya langsung jadi heboh di seluruh dunia. Tapi, di balik citra publiknya yang gemilang, kehidupan pribadi Agatha justru lagi hancur-hancuran. Dan ini jadi konteks yang penting banget buat memahami apa yang terjadi selanjutnya. Jadi gini, tahun 1926 itu bener-bener tahun yang berat buat dia. Rentetan kejadian buruk datang bertubi-tubi. Awal tahun, ibunya meninggal. Gak lama kemudian, suaminya ngaku selingkuh. Dan puncaknya, suaminya minta cerai. Kebayang gak sih tekanan psikologisnya? Semua ini bukan cuma bikin sedih biasa ya. Kondisi mental Agatha bener-bener rapuh. Dia jadi susah tidur, cemas terus-terusan, dan diliputi rasa takut. Nah, dengan kondisi pikiran kayak ginilah, pada suatu malam, dia masuk ke mobilnya dan pergi tanpa bilang siapa-siapa. Begitu kabar hilangnya Agatha Christie menyebar, wah, langsung jadi heboh seantero negeri. Seluruh negara seakan-akan ikut dalam pencarian besar-besaran buat nemuin penulis kesayangan mereka. Pencariannya ini nggak main-main loh, skalanya gede banget, bahkan belum pernah ada sebelumnya. Lebih dari 1.000 polisi dikerahkan, ratusan warga sipil ikut nyari. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah, pesawat terbang dipakai buat nyari orang hilang. Ini nunjukin betapa berartinya dia buat publik. Setelah 11 hari yang bikin semua orang panik, akhirnya ada titik terang. Dia ditemukan. Tapi bukannya bikin lega, penemuan ini malah bikin ceritanya makin aneh dan penuh tanda tanya. Jadi, di mana dia ditemukan? Ternyata bukan di tempat berbahaya, tapi lagi santai di sebuah hotel spa yang nyaman di Harrogate. Sehat walafiat, hidup normal, seolah-olah nggak ada apa-apa, sementara satu negara lagi sibuk nyariin dia. Nah, disinilah letak misteri utamanya. Versi resmi Agatha, dia bilang amnesia gara-gara kecelakaan. Tapi, faktanya aneh banget. Dia check-in ke hotel pakai nama palsu. Terus dia santai-santai aja ke salon, baca koran, hidup normal. Dan yang paling gila, nama palsu yang dia pakai itu Nancy Neal, persis sama dengan nama selingkuhan suaminya. Pas ditanya polisi, jawabannya cuma itu. Saya tidak tahu, saya tidak ingat. Udah, gitu doang. Jawaban yang super simpel tapi bikin frustrasi ini justru memicu spekulasi yang gak ada habisnya. Dan yang bikin makin penasaran, selama sisa hidupnya, Agatha Christie benar-benar bungkam soal 11 hari itu. Dia nggak pernah lagi ngomongin kejadian ini. Bahkan di autobiografinya sendiri, bagian ini dilewatkan gitu aja. Benar-benar jadi bab yang tertutup rapat. Jadi, apa dong yang sebenarnya terjadi? Apa dia beneran amnesia? Atau ini semacam teriakan minta tolong yang dramatis? Atau jangan-jangan, ini adalah sebuah rencana balas dendam yang super cerdas yang dirancang oleh ratu kriminal itu sendiri untuk mempermalukan suaminya? Kebenarannya, ya terkubur bersamanya, ninggalin kita dengan satu misteri terakhir dari sang ratu kriminal.